Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi PKKN yang berjudul Membangun Sikap Selektif dalam Pengaruh Kemajuan IPTEK. Materi yang akan kami bahas yaitu ada yang pertama, pengembangan IPTEK terhadap berdasarkan Pancasila. Yang kedua, pengembangan IPTEK berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sikap tanggung jawab dalam pengaruh kemajuan IPTEK. Yang terakhir, sikap selektif dalam pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Najwa Azalea. Perkenalkan, nama saya Asep Sunandar. Perkenalkan, nama saya Tepal Akbar. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Perkenalkan, nama saya Syahri Akbar. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat terlepas dari kemajuan IPTEK. Dengan IPTEK, hidup manusia akan dipermudah. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan IPTEK perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan IPTEK berdasarkan nilai Pancasila. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Alam semesta ini adalah objek kajian ilmu pengetahuan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari kenyataan ini, setiap masyarakat Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. IPTEK harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Perkembangan IPTEK berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengacu pada manfaat dan dampak IPTEK dalam kehidupan manusia, pemerintah mengupayakan pembangunan IPTEK mulai berbagai kebijakan dengan tujuan tercapainya pembangunan nasional yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Pengembangan IPTEK merupakan kewajiban pemerintah yang telah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 5, menegaskan bahwa pemerintah wajib memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sikap tanggung jawab terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Seperti sudah dijelaskan di awal, manusia hidup di dunia ini tidak dapat terlepas dari kemajuan dan perkembangan IPTEK. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis dan mengembangkan dan menerapkan IPTEK. Berikut adalah contoh perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Yang pertama, seorang peneliti mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan produksi pangan. Teknologi tersebut menggunakan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Seorang pengusaha menciptakan teknologi e-commerce yang baru untuk memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan untuk melindungi data pribadi pengguna. Yang ketiga, seorang guru menggunakan media sosial untuk menyampaikan materi belajar kepada siswanya. Materi pembelajaran tersebut disusun dengan baik dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Yang pertama yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEK dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut.
Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang meski kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan dapat terhindar dari dampak buruknya. 1. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan dalam bidang politik, yaitu yang pertama demokrasi, yang kedua kebebasan, yang ketiga keterbukaan, dan yang keempat HAM. Keempat hal tersebut dijadikan negara adidaya atau Amerika dan sekutunya dijadikan sebagai standar atau acuan bagi negara-negara yang tergolong berkembang. Bagaimana bila negara berkembang tidak mematuhi 4 hal tersebut? Negara yang bersangkutan akan dianggap sebagai musuh bersama atau teroris, serta dunia akan memberikan sanksi yang beragam seperti embargo yang dapat menimbulkan kesengsaraan dalam negara seperti kelaparan, konflik, dan lainnya. Seperti contoh Indonesia pernah diembargo oleh Amerika Serikat, yaitu tidak diberikan suku cadang, pesawat F-16, dan bantuan militer lainnya karena Indonesia dituduh tidak demokratis dan melanggar HAM. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Perkaitan dijadikan prioritas usaha karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. 3. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh besar dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku antara lain: 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan dan pada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 4. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. 5. Menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.